Pernah nggak sih kamu ngerasa, pas lagi scroll-scroll di lautan konten digital, kok ada dua jenis pesan kebaikan yang rasanya beda banget gitu? Satu sisi ada yang adem, bikin tenang. Tapi di sisi lain, ada yang malah bikin panas, bikin emosi. Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng soal jejak digital para dai ini. Kita lihat mana yang benar-benar ninggalin dampak positif. Pasti pernah lah ya, lagi enak-enak nonton TikTok atau Reels. Tiba-tiba FYP kita isinya video dakwah yang nadanya nyolot, yang isinya malah bikin kita pengen komen ngegas, bukannya jadi introspeksi. Nah, sebetulnya semua ini berangkat dari situ. Jadi intinya tuh ada dua jalur. Ada jalur yang provokatif, yang ironisnya malah bisa bikin orang kabur dari agama. Terus ada jalur yang santun, yang adem, yang justru bikin orang jadi penasaran dan pengen dekat. Pertanyaannya bukan cuma mana yang lebih oke, tapi kenapa ya yang satu bisa ngebangun, sementara yang satunya lagi malah ngerusak? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai dari jalur pertama dulu ya, yang kayaknya paling sering seliuran di timeline kita. Sebut aja scroll wars, kayak medan perang di media sosial yang isinya konten-konten dakwah provokatif. Amunisinya apa aja sih emang? Ciri-cirinya tuh gampang banget dikenali. Pertama, bahasanya kasar dan isinya nakut-nakutin. Seolah-olah Tuhan itu nggak punya ampunan sama sekali. Kedua, ngejudge-nya membabi buta. Pokoknya semua salah tanpa lihat konteks. Ketiga, maunya menang sendiri kalau debat. Tujuannya bukan nyari kebenaran, tapi ngebuktiin kalau dia yang paling benar. Dan yang paling parah, semuanya itu ngarah ke satu hal, nyebar kebencian. Ini tuh bukannya ngebela Islam, malah ngerusak citranya dari dalam. Nah, setelah ngeliat yang gelap-gelap tadi, kita pasti mikir, terus yang benar gimana dong? Tenang, untungnya manual booknya tuh ada dan jelas banget. Yuk kita pindah ke landasan dakwah yang santun dan bijaksana. Anggap aja ini user manual dakwah, langsung dari Al-Quran. Ini fondasinya. Coba deh perhatiin 3 kata kunci di sini. Hikmah, pengajaran yang baik, dan berdebat dengan cara yang baik. Jelas banget kan? Nggak ada tuh perintah pakai emosi, apalagi caci maki. Terus, hikmah itu sebenarnya apa sih? Nah, ini poin pentingnya. Hikmah itu bukan cuma soal pinter atau banyak ilmunya, tapi soal pinter cara nyampeinnya, di waktu yang pas, dan ke orang yang pas. Ini tuh soal communication skill lah, tahu kapan harus ngomong, kapan harus diam, dan gimana cara ngomong yang paling pas. Oke, teori emang bagus, tapi prakteknya gimana? Nah, buat lihat prakteknya, kita harus lihat ke contoh terbaik. Yuk, kita lihat gimana role model utama kita semua, Rasulullah, nerapin prinsip-prinsip ini di kehidupan nyata. Cuma satu angka ini, tapi udah bisa ngerangkum semuanya. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan ya, tapi benar-benar sebuah transformasi total. Putar balik 180 derajat yang ngubah sejarah dunia. Emangnya apa yang terjadi? Jadi, perubahan 180 derajatnya tuh gini. Coba deh bayangin, mengubah seluruh jazirah Arab dari masyarakat pagan yang isinya konflik melulu, jadi sebuah peradaban yang beriman dan bersatu. Dan yang paling bikin mind-blowing, semua perubahan raksasa ini terjadi cuma dalam waktu 23 tahun. Dan jangan salah sangka, ini bukan klaim kita doang loh. Pengakuan ini juga datang dari luar. Sejarawan sekelas George Bernard Shaw aja sampai mengakui betapa dahsyatnya transformasi ini. Dan kuncinya apa? Perubahan itu dicapai bukan dengan pedang dan paksaan, tapi dengan dakwah yang penuh kelembutan dan hikmah. Oke, cerita dari masa lalu itu emang luar biasa banget. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana kita Gen Z bisa ngadaptasiin prinsip-prinsip tadi di era TikTok, Instagram, dan X? Nah yuk kita spill panduan praktisnya. Biar gampang ingat, ada nih formula 3F. Pertama, fun. Bikin konten dakwah yang menyenangkan, yang bikin orang nyaman, bukan yang nakut-nakutin. Kedua, fresh, kemas pesannya dengan cara yang relevan sama zaman sekarang, yang kita banget lah pokoknya. Dan yang ketiga, fokus. Jangan sampai keasikan bikin konten keren, substansi atau inti pesannya malah hilang. Kalau tadi ada the do's, ya pasti ada the don'ts-nya. Ini nih hal-hal yang wajib kita hindari. Jangan menghasut, jangan mencaci, dan jelas jangan pernah menebar kebencian. Hindari juga gaya yang menggurui, yang bikin orang otomatis pengen nge-skip. Oh iya, satu lagi. Humor itu penting, tapi ingat, humor itu bumbu bukan makanan utamanya. Jangan sampai esensinya hilang gara-gara kebanyakan ngelawak. Oke, setelah kita bahas panjang lebar soal do's and don'ts, sekarang waktunya buat kita ngaca. Setiap dari kita yang punya akun media sosial, sekecil apapun itu, punya peran dalam hal ini. Nah, ini pertanyaan refleksi buat kita semua. Setiap kali kita nge-share, nge-komen, atau bikin konten, kita itu lagi ninggalin jejak digital. Pertanyaannya,
Jejak yang kita tinggalin itu bakal bikin orang jadi tertarik sama kebaikan, atau malah bikin mereka ilfil dan lari? Pada akhirnya, pilihan itu ada di jari kita. Setiap like, share, dan komen itu adalah sebuah pilihan. Jadi yuk kita sama-sama memilih buat jadi duta Islam yang damai di dunia digital, yang nyebarin kebaikan dengan cara yang baik pula. Karena ingat, jejak digital kita itu abadi. Jadi pastiin jejak yang kita tinggalin adalah jejak yang adem, bukan yang bikin gerah.